Oke teman-teman, tadi udah saya coba buka ini tadi isolasi semua. Nah, saya lihat sekilas teman-temannya ini kelihatan kayak seperti gosong. Nah, kayak seperti gosong tapi kayak nggak meyakinkan banget. Karena saya ragu, hampir nggak saya lanjutin teman-teman. Karena kan keadaannya sudah seperti ini ya, agak meragukan juga. Setelah saya cek lagi bagian modulnya ataupun bagian mesinnya, ini ternyata hanya lem. Nah, ini sorry kok gambarnya nggak jelas ya teman-teman ya. Nah, ini lemnya, ini lem yang nempel di sini. Saya kirain gosong. Nah, ini ya, hampir saya buang karena packer saya udah nggak bisa dipakai lagi. Dan setelah saya coba cek di power supply, nah ini ya saya kasih contoh, saya kasih tahu. Saya pakai power supply, tegangan di power supply saya 4,5. Nah, ini sini ya. Tuh 4,5 di power supply saya. Kemudian saya coba, kalau memang keadaan mesinnya ini sudah rusak teman-teman, ataupun sudah konslet, sudah pasti bakal kebakar ya teman-teman ya, ataupun udah gak akan mungkin fungsi lagi. Nah, setelah saya coba tes, saya coba pengetesan aja lah, nggak tahu ya, masih normal. Nah, coba ini ya, ini plus, di plus, min di min, jangan sampai kebalik karena fatal nanti di modul baterainya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau memang ini mesinnya sudah rusak teman-teman semua udah fatal, udah rusak ya, nggak akan mungkin bisa keluar tegangan. Ini kok bisa? Ternyata rusak hanya di bagian, bukan rusak di bagian ini. Ternyata nggak rusak di bagian mesinnya. Saya coba tes ya. Ini min di min, plus di plus. Tuh muncul 4,2. Mudah-mudahan masih ada harapan kita bisa perbaikin untuk baterainya. Oke. Nah, 4,2. Ternyata masih fungsi, masih normal untuk modulnya. Nah, dari modul ini nanti kita bisa oper ke baterai lain teman-teman ya. Jadinya patokan kita perbaikin segala macam baterai HP yang bukan baterai tanam ya, baterai seperti ini. Nah, walaupun rusak mesinnya, walaupun rusak di elemennya ataupun di bagian inilah ya, wadahnya, istilahnya orang bingung, ini bagian elemennya ini. Nah, yang penting modulnya ini mesinnya masih bagus, kita bisa oper kemanapun teman-teman ya. Yang penting mesinnya masih bisa digunakan, kita bisa ke mesin manapun. Yang penting ukurannya pun besarnya sama ataupun lebih kecil nggak apa-apa. Oke ya. Mau saya coba cek juga, ini udah nggak rusak ya. Saya coba pisahkan dulu karena ini normal. Nah, untuk baterainya sendiri mau saya coba cek berapa kapasitasnya, karena ini drop total. Nah, ini drop total. Awalnya saya sebelumnya teman-teman ini udah saya coba cas pakai 12 volt juga, tetap nggak bisa. Saya putuskan, saya bongkar, saya langsungin aja ke sini. Nah, tapi saya mau ngecas pun nggak bisa, saya main cas aja karena saya nggak ngerti nih letak positif dan negatifnya. Walaupun tadi saya udah di sini ya, saya buat meyakinkan aja. Sebenarnya gini udah pasti jelas ya posisi kayak gini. Nah, dengan posisi seperti ini jelas positifnya di bagian sini. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan lagi kita ya dites dulu ya, daripada nantinya waktu pengecasan salah titik, salah penempatan bakal fatal. Nah, ini sini sama sini. Ini ya, kebaca 2 volt. Oke, kalau kebalik teman-teman, saya udah bilang tadi positifnya sudah pasti di sini. Tapi karena kita untuk lebih meyakinkan lagi, ya kita harus tes ulang di sini ya. Nah, gini. Kemudian kalau misalkan kebalik, positif di sini lagi dipakai juga bunyi terus. Nah, kalau misalkan kebalik, positif di sini ada tanda stripnya. Nah, di tester saya ada tanda stripnya yang di depan angka 2 itu ya.
Nah itu kok kebalik. Nah ini posisi di sini. Oke ya. Untuk pengecasan baterai HP teman-teman ya, nggak boleh di bawah nggak boleh di bawah 3 volt. Pokoknya 3,7 sampai 4 volt itu syarat baterai bisa dicas normal di HP ya. Kalau di bawahnya itu sudah pasti nggak bisa, nggak kuat. Nah ini mau saya coba cas dulu pakai tegangan 12 volt teman-teman. Nah ini saya mau coba cas dulu pakai tegangan 12 volt di HP di baterainya. Nah, saya pakai trafo 5 ampere ini teman-teman ya. Nggak bisa kita cuman tempelin lepas cara ngecasnya gitu ya. Nah ini positif negatifnya nggak boleh kebalik, nanti baterainya malah meledak. Nah ini posisinya gini. Ini kita ngecasnya sampai tegangan yang voltase yang diperlukan ya 3 volt lebih, 3,7 sampai 4 volt. Oke. Nah kita tempelin lepas, gunanya fungsinya biar baterainya nggak overheat, biar nggak kepanasan yang mengakibatkan nanti baterainya malah rusak makin jadi ya. Nah kita coba tes aja di sini. Nah tempel lepas. Nah gini terus sampai kurang lebih 1 menitan teman-teman ya. Nah dilihat. Nah untuk kita pastikan dan nambah belum, pastinya kita cek dulu awalnya berapa. Nah yang kita coba tadi lihat tegangan awal ada di 2,8. Nah 2,8 kita coba cas. 2,8 nambah enggak? Kalau memang enggak nambah ya memang baterainya sudah rusak total ya. Sudah rusak, nggak bisa digunakan kembali. Nah nantinya setelah di sini 3 sekian sudah nambah ya baterainya, kemudian kita pakai mesin yang ini ya, kita pindahkan ke sini, harus dayanya harus sesuai dengan kebutuhan. Nah kita coba cas. Oke, tempel agak lama kemudian lepas. Ini biar baterainya pengisiannya stabil, jadinya nggak dipanjar terus mengakibatkan baterainya panas. Oke, mau saya coba sampai ini dulu ya, sampai baterainya keisi dulu. Oke teman-teman, ini sudah kurang lebih saya melakukan pengecasan ini selama kurang lebih 1 menitan teman-teman ya. Ini saya tempel lepas kayak gini biar pengisiannya stabil teman-teman, biar baterainya nggak rusak ya, biar pengisiannya lebih stabil gitulah bahasanya ya. Mohon maaf kalau bahasa yang belepotan. Nah ini sudah cukup. Tadi awal baterainya dayanya cuma 2,8. Nah ini sekarang kita coba tes berapa sudah masuk dayanya. Kalau memang keisi alhamdulillah bisa nyala normal teman-temannya. Walaupun nantinya baterai ngedrop, itu urusan belakang. Yang penting kita berhasil untuk perbaikan baterai ini. Nah kita coba lihat berapa voltasenya sekarang. Oke teman-teman bisa lihat sekarang 3,5. Nah dari 2,8 sekarang naik 3,5, berarti pengisian berhasil teman-teman ya. Nah ini 3,5 ini sudah masuk. Nah mau lanjutkan saya untuk ngecas lagi sampai 3,7 bahkan sampai kurang lebih 4 volt. Nah berarti pengisian untuk cas tembaknya tegangan 12 volt bisa diisi. Oke 3,5. Sekarang mau saya coba lanjutkan lagi sampai kurang lebih 3,7 sampai 4 volt. Tapi kalau memang sampai 3,5 pun bisa, ya sudah ya, yang penting kita berhasil untuk pengecasan. Nah nanti ini mau saya coba jumper ini ke sini ya, untuk pengecasannya biar bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, ini dia hasil yang sudah saya jumper tadi, yang sudah saya tes tadi. Ini di HP-nya sudah mau tanda petir ya, sudah mau ngisi intinya, yang tadinya nggak mau sama sekali.
Sekarang baterainya lagi mode pengecasan teman-teman semua. Nah, ini berarti berat lah, ngomong-ngomong ribet kali. Berarti perbaikan baterai ini berhasil teman-teman. Indikator cas sudah mau nyala kembali. Dan ini nggak saya coba cas dulu karena kasihan dia mesinnya belum stabil banget untuk baterainya. Paling tidak baterainya berhasil kita perbaikin dan simbol petir pun sudah ada menandakan perbaikan baterai ini selesai teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya saya mau pakai desktop untuk lebih lanjutnya kita perbaikan lebih maksimal. Nah, saya pakai desktop ini, saya pakai kabel. Nanti saya coba jumper dulu di sini ya. Karena awalnya baterainya itu nggak mau sama sekali dipakai karena memang udah rusak. Nah, inilah yang kita untuk pelajari, kita coba bareng-bareng untuk perbaiki. Nah, kalau orang nggak mau repot, nggak mau ribet, ini udah ditinggal teman-teman, udah males berbaikin. Tapi karena saya penasaran untuk perbaikannya, maka dari itu saya coba lanjutkan untuk perbaikan. Ada sebentar, saya coba ini kabel-kabel 12 voltnya saya taruh kipas. Nah, ini mau saya coba jumper dulu teman-teman. Bukan jumper, maksudnya mau coba solder dulu di bagian pin-pin ini. Kemudian saya coba cas pakai desktop ya. Nah, ini saya coba tempelin dulu seperti apa, nyala apa enggak. Nah, kayaknya memang susah kalau belum disolder. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis. Saya mohon maaf tadi pembukaan saya nggak ngomong apapun karena saya spontan aja buat video ini. Untuk teman-teman semua, kita belajar sama-sama perbaikin baterai HP yang rusak. Baterai, bukan baterai tanam ya, ini baterai biasa. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan lancarkan rezekinya teman-teman semua yang udah like dan yang udah subscribe. Tanpa kalian saya nggak ada apa-apanya teman-teman semua. Nah, ini kita belajar bareng ya, perbaikan apapun tuh di bagian elektronik yang saya mampu, yang saya bisa. Oke. Nah, ini sudah mau ada lampunya ya. Perhatikan di indikator desktop saya. Saya coba solder dulu di sini. Saya tambahkan dulu untuk untuk kabelnya. Saya tambahkan timah dulu. Nah, oke, di sini ya, ini ya. Nah, saya coba di sini. Oke, perhatikan di desktop saya teman-teman, itu sudah ada lampunya yang nyala walaupun agak redup. Tuh ya, sudah nyala lampunya. Nah, ini nggak nempel. Ini menandakan baterainya sudah terisi dan bisa dicas menggunakan desktop, bantuan desktop. Karena awalnya malah nggak mau ngecas sama sekali. Ini kok nggak mau nempel-nempel tuh ya. Mohon maaf durasi yang lumayan panjang ini karena saya berusaha detail. Dan inilah apa adanya. Oke. Nah, ini agak susah nampaknya ini pemirsa. Nah, ini ya. Kok lari-lari terus. Nah, oke, sudah mantap kayaknya. Oke teman-teman ya, mau saya coba cas dulu pakai desktop. Lebih akuratnya lagi, ini saya cas pakai ini. Nah, sebelumnya teman-teman, ini nggak mau sama sekali karena baterainya memang sudah drop total.
Ini indikator sudah mau nyala, tapi nggak ada berapa persennya karena memang drop total dan baterainya pun sudah rusak. Kita berhasil untuk perbaikinya dan tinggal cas. Oke, dilihat ini sudah indikator sudah jalan ya. Tuh, mudah-mudahan jelas teman-teman semua, mudah-mudahan jelas. Nah, oke, ini tinggal saya cas sampai penuh. Ini ngecasnya bisa sampai kurang lebih 1 jaman aja teman-teman. Kemudian kita cas kembali normal di HP-nya. Tapi yang jelas nanti saya coba rakit dulu kemudian baru cas. Oke teman-teman, ini dia baterainya yang udah saya perbaikin ya. Udah saya rapihkan teman-teman, biar mempersingkat waktu aja, biar nggak kepanjangan durasi. Nah ini dari baterainya yang tadinya mau saya jumper teman-teman ya, tapi nggak jadi karena dudukannya masih bagus, masih bisa disolder secara normal. Walaupun harus saya solder bagian pin-pinnya ini biar lebih bagus lagi connect di HP-nya. Oke, mau saya coba cek dulu teman-teman berapa voltase sekarang yang sudah ada setelah saya coba perbaikin. Oke. Ini desktopnya tadi saya buat ngecas, ini saya ngecas kurang lebih dapet 2 jam teman-teman, kurang lebih segitu ya lamanya saya ngecas. Dan ini mau saya coba cek dulu berapa voltase sekarang yang sudah ada. Tadinya awalnya 2,8 teman-teman ya, 2,8. Setelah saya coba adjust pakai tegangan 12 volt jadi 3,5 setelah saya desktop selama 2 jam itu. Dan sekarang berapa hasilnya ya, jadinya 3 kali pengecasan teman-teman ya. Nah ini saya mau coba cek dulu. Oke teman-teman bisa lihat semua di sini sudah terisi 4 volt lebih teman-teman ya. Dan ini pengisian sudah normal teman-teman, dan baterainya siap digunakan kembali. Tapi kembali lagi ke HP-nya teman-teman ya. Kalau memang baterainya ini normal tapi HP-nya keadaan rusak ataupun bootloop ya sama aja nggak bisa dipakai teman-teman ya. Tapi dari perbaikan ini kita udah belajar gimana cara memperbaiki baterai yang rusak dan pengecekan segala macamnya lah ya. Dan semoga apa yang saya berikan teman-teman semua bisa mengerti, saya jelaskan semua bisa mengerti, dan juga semoga gambarnya jelas teman-teman semua ya. Mohon maaf kalau gambarnya ataupun blur, sengaja saya zoom karena kalau saya zoom waktu penyolderan, waktu pengerjaan pasti gambarnya pecah. Oke teman-teman, cukup ini yang saya bisa bagikan teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan kalian sudah like dan subscribe-nya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya teman-teman semua ya. Like dan subscribe kalian membuat saya semangat lagi membuat video-video selanjutnya yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diambil pelajarannya ya, karena saya juga masih banyak belajar. Oke, cukup sekian yang bisa saya berikan. Apa ya, lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman, saya juga masih banyak belajar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.